Pelatih Bahrain sindir keras timnas, tamparan bagi PSSI. Wow, kata itu layak kita sematkan untuk konferensi pers yang baru saja dilaksanakan, yang mana di situ pelatih daripada timnas Bahrain, Talajic, ya Dragan Talajic, dia seperti menyindir, seperti mengkritisi, macam nggak senang lah dia, maaf katanya, nengok naturalisasi timnas Indonesia, guys. Jadi dia memang agak nyelekit juga ngomongnya, ya kan, walaupun pelan dia ngomongnya, tapi walaupun dia kayak ngomongnya pelan terus kayak agak rada-rada bercanda, tapi agak nyelekit juga, cuy, serius. Tadi dia tuh ngomong kayak gini, kalian itu ya, aku perhatikan timnas Indonesia setiap main ada aja dua pemain nambah, setiap main nambah satu dua nambah. Nah, yang ianya nambah itu bukan dari orang Indonesia tuh, nanti ada yang dari Belanda, dari Inggris, dan dari sebagainya, katanya. Kemana Bibi, kata gitu, ya kan. Ya Habibi, kalian itu 300 juta, bilangkan orang Indonesia nih, kalian tuh jumlahnya 300 juta penduduknya, masa kalian naturalisasi yang dari Belanda? Nggak ada rupanya pemain kalian orang Indonesia asli yang bisa main, makanya sampai kalian mesti naturalisasi. Ah, gitulah singkat cerita kata si Dragan Talajic kepada pers yang ada di situ, guys. Nyelekit bah, sumpah. Sakit hati kita dengar ya. Tapi mau gimana lagi? Iya pula, ya kan? Benar pula yang kata dia. Ya kan? Yang kebetulan pembinaan lokal kita ini ya, dalam artian ya pembinaan usia dini, grassroots kita memang buruk. Mesti kita akui itu. Makanya aku bilang di awal video apa tadi? Dragan Talajic itu dia menyindir, ya, menyindir atau bisa kita bilang sindir keras timnas, dan ini jadi tamparan bagi PSSI. Memang benar, guys, tamparan bagi PSSI. Ini bukan salah PSSI sekarang, ini adalah salah PSSI sebelumnya yang hingga saat ini ya inilah hasil produknya. Ya kan? Jadi kita nggak bisa menyalahkan Pak Erick Thohir, justru sebaliknya. Pak Erick Thohir berusaha mau mengembangkan sepak bola kita ini, guys, dari keterpurukan. Makanya ada namanya proses naturalisasi, itu diimbangi dengan yang namanya proses pembinaan usia muda. Jadi Pak, kan dibilang Pak Erick Thohir itu, ini ada namanya short term dan long term. Untuk masa singkat ini, maka dipakai naturalisasi sembari menunggu pemain-pemain muda itu ditempa, ya kan, dilatih, dibina, biar nanti di kemudian hari nggak ada lagi namanya proses naturalisasi secara masif. Ataupun kalaupun memang ada pemain naturalisasi, tidak sebagai jadi tulang punggung timnas, guys. Karena sejauh ini pemain naturalisasi yang menjadi tulang punggung timnas, layaknya negara Prancis, layaknya negara-negara Eropa di luar sana, pasti tetap banyak pemain-pemain inti mereka yang juga asli orang Prancis. Nah, seperti itulah mungkin yang aku bisa utarakan, ya kan, yang mungkin apa yang dikatakan sama Dragan Talajic. Jadi benar juga, guys, apa kata Dragan Talajic ini kan. Kalau dia bilang 300 juta, kalian punya banyak 300 juta, masa nggak ada yang bisa apa katanya mesti naturalisasi lah. Coba tengok Cina, berapa M penduduknya. India jarang-jarang, nggak pernah pun masuk Piala Dunia India kan. Nah, tapi karena itu butuh waktu panjang, Indonesia nggak mau kayak gitu berkesinambungan, dalam artian berkepanjangan tentang nggak adanya prestasi. Makanya PSSI cari cara cepat, praktis, sembari nunggu pemain-pemain muda ini berkembang. Nah, gitu, guys. Jadi ya apa yang dikatakan Coach Dragan Talajic bahwasanya kita disindir ya tentang program naturalisasi ini, ya mau nggak mau mesti kita terima. Memang betul, guys, ya kan. Bayangkan 300 juta, nggak ada yang jago, kita coba lah. Ada lah kayak Rizky Ridho, Marcelino, tapi kan majority pemain-pemain diaspora. Itulah yang masuk daripada Dragan Talajic. Walaupun sebenarnya nggak ada masalah, orang FIFA aja nggak ada yang larang kok, boleh kok, ini kan legal. Gitulah sebenarnya, ya kan. Buktinya Prancis banyak didominasi pemain-pemain apa? Pemain diaspora, juara dunianya nggak ada itu yang cerita, itu naturalisasi, itu diaspora. Enggak. Ini bisa jadi karena memang Dragan Talajic ini perhatian sama kita, atau memang ada dua kemungkinan nih. Pertama mungkin dia perhatian, yang kedua memang iri, guys. Iri dalam artian gimana? Ya Bahrain mungkin nggak ada pemain-pemain diasporanya, iya kan, nggak kayak kita yang melimpah ruah.
Ya mungkin inilah secara pahitnya kita bilang ada juga lah hikmahnya kita dijajah kemarin sama Belanda. Jadi banyak pemain keturunan Belanda kan gitu. Nah Bahrain mungkin pengen juga ada pemain diaspora yang berkarir di luar negeri, tapi mungkin kebetulan tidak masuk kriteria. Kalaupun ada mungkin nggak jago, nggak bagus, ataupun memang nggak ada sama sekali gitu kan. Nah jadi ataupun mereka ada tapi nggak mampu mencarinya kan gitu. Jadi antara dua ini memang betul dia menyindir, memang betul dia prihatin, atau yang kedua itu karena memang sirik. Taulah sirik tanda tak mampu, pas bola dia mau lawan takut pula anti dia kalah kan gitu. Jadi ini alasannya. Taulah sebelum pertandingan banyak kali perang urat saraf ini kan. Saling manas memanasi, tapi pandai kali dia ketika di penghujung pembicaraan dia bilangnya apa? Ya udah kami tetap respect lah dengan timnas Indonesia, walaupun seperti itu kami tetap respect. Di awal kan disindir, terakhir tetap respect. Pandai kali cuci tangan kan. Tapi nggak apa-apa. Tapi kita mau bahas juga ini masalah yang dikatakan Dragan Talajik ini. Memang mesti kita anggap serius ini guys. Masalah 300 juta penduduk Indonesia, 70-an juta Indonesia ini yang nggak ada yang bisa menghasilkan 11 pemain terbaik ya kan, itu pun juga wajib kita anggap serius. Ya mesti kita akui juga ya, passing aja nggak bisa bocil-bocil kita kan. Ya aku juga nggak bisa juga sih passing, bagaimana passing baik yang benar, karena memang juga nggak di tempat sekolah bola ya kan, ataupun mungkin nggak serius main bola itu. Nah ada orang Indonesia yang udah diseriusi bola, udah sekolah bola, udah masuk di klub profesional sekalipun, tapi nggak bisa dia passing loh. Makanya sampai Coach Sintayong datang ke Indonesia, apa coba yang dia latih pertama kali? Bukan langsung skema, bukan langsung taktik. Apa? Passing. Karena memang bapuk passing kita. Bahkan Coach Bojan, pelatih Persib itu sempat curhat kan. Dia datang ke Indonesia itu malah melatih teknik-teknik dasar guys. Itulah saking bapuknya pembinaan usia dini kita, SSB kita. Makanya inilah yang mau diperhatikan sama Pak Erick Thohir dan mau dikembangkannya guys. Dan itulah makanya Coach Sintayong bangun Sintayong Academy. Baru juga nanti ada kata rencananya PSSI mau buat Garuda Academy. Semakin banyak akademi-akademi kayak gini, inilah yang akan memperbesar peluang pemain-pemain muda kita ini jadi makin berkembang. Seperti itu, ya kan? Taulah sekarang pemain-pemain lokal kita ini, yang penting gocek kan gitu. Definisi jago itu gocek, bukan main tim. Ya ditambah lagi juga fasilitas kurang memadai. Coba lah tengok lapangan. Stadion aja kita sedikit gitu kan. Lapangan yang betul-betul berkualitas juga sedikit. Kita kebanyakan main-main di jalan gitu ya kan. Baru ada pun lapangan nggak mantap lapangannya. Tapi nggak bisa jadi alasan sih. Brazil kan main-main di street food pula. Kebanyakan di India ya kan. Apa ya kan? Street ball, banyak yang main-main bola di jalan. Jagonya orang itu Ronaldinho, Robinho, Neymar, itu kan pemain pinggir jalan nih, sedap kali gocekannya kan gitu. Ya satu lagi sih yang mau aku tambahin, makanan. Kan banyak lagi rame juga makanan pemain timnas kita juga banyak nggak jaga makanannya. Nah semenjak datang Coach Sintayong lah mulai diatur pola makan. Bahkan Rizky Ridho belak-belakan kan di salah satu podcast Sport 77 bahwasanya ya baru Sintayong lah pelatih Indonesia yang betul-betul mendisiplinkan perihal makanan. Bayangkan guys, jadi gimana sebelum-sebelumnya pemain timnas kita itu, cobalah. Baru zaman Sintayong katanya ada disiplin makanan. Berarti kan parah kali kemarin itu mental pemain timnas kita masalah makanan nggak dijaga. Makanya wajar kita itu nggak bisa berkarir jauh. Kenapa? Karena dari makanan sumbernya. Makanya kita jago babak pertama, tapi udah mulai pertengahan babak kedua udah mulai teleng kita, dan situ kita sering kebobolan. Dan karena sering kebobolan di situ kita sering kalah. Nah itu, tapi kalau misalnya mainnya cuma 45 menit, aku yakin Indonesia bisa masuk Piala Dunia. Tapi karena main 90 menit, ini nggak bisa. Seperti itu guys. Itu faktor-faktor lah yang mempengaruhi kenapa dari 300 juta itu nggak ada yang bisa jadi pemain profesional yang bisa kita banggakan. Walaupun sekarang ini udah ada yang bisa kita banggakan. Kayak Marcelino, udah bisa kita banggakan. Udah. Ya kan, baru kayak Rizky Ridho, udah bisa kita banggakan. Udah. Karena ini kedua pemain yang paling menonjol daripada pemain-pemain lokal kita guys, seperti itu. Dan satu sih yang paling menggelitik ya, kenapa nggak bisa berkaca internasional kita juga pemain-pemain lokal kita, banyak pemain titipan itunya. You have money, okay, baru you play kan gitu. Banyak ada duit main gitu. Kan banyak sekali itu berita-berita beredar di sana. Ada pemain-pemain titipan di timnas, di klub juga ada pemain titipan seperti itu. Ya gimana lah, ada pemain jago nggak ada duitnya nggak bisa. Yang nggak ada duit, yang ada duit terus nggak jago dia main kan gitu. Jadi terakhir
ya nggak bisa berkompetisi lah, kita nggak bisa bersaing di level Asia, apalagi dunia. Di Asia Tenggara juga nggak bisa kita juara kan gitu. Nah jadi apa yang dikatakan sama Dragan Talajik ya kita simpan dalam hati, memang nyelekit tapi mau nggak mau mesti kita terima, dan itu benar adanya, ya kan. Ya dia pun juga menambahkan bahwasanya dia juga mengatakan Indonesia ketika menghadapi Australia sebenarnya dia mungkin merasa respect juga, yang dia nggak bisa nilai Indonesia kayak melawan Australia karena dia tahu itu bukan Indonesia yang asli, dan dia juga bukan tanpa alasan ngomong kayak gitu kan, karena memang kebetulan Bahrain aja hampir kalah kemarin tuh main di Bahrain kan, di Biret, kalau nggak di Biret apa nama kotanya itu ya, kemarin lupa pula aku nama ibu kota Bahrain. Komen di kolom komentar ya. Nah, ya kan. Begitu juga dia bilang terima kasih. Jadi dia sebelum penutup dia mengucapkan terima kasih banyak kepada Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, dan juga kepada seluruh warga Indonesia yang telah menyambut mereka dengan baik. Servisnya juga mantap, hotel, stadion, pokoknya mereka terkesima lah, nggak nyangka bahwasanya stigma mereka sebelumnya ketika datang ke Indonesia itu bakal mengerikan, ternyata Masya Allah luar biasa. Seperti itu guys. Nah, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian guys tentang tamparan atau sindiran daripada pelatih Bahrain kepada timnas Indonesia perihal naturalisasi. Kalau bisa dibalas ya kan, kata Dragan Talajik ini, memang Indonesia nggak bisa menghasilkan pemain-pemain keren, tapi Indonesia bisanya apa? 300 juta bisa velocity. Canda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.